Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kita senantiasa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, hamba mohon bimbingan agar hambamu senantiasa bisa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan dapat memperbagi ibadah kami. Maka pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah kita siap untuk memperbagi ibadah kita yang tidak sesuai dengan tuntunan. Nah, termasuk baik itu sholat wajib, ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Maka izinkan saat ini kita fokus kepada kaifiat sholat sunnah, khususnya sholat malam. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad dari Ibnu Umar. Beliau mengatakan sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat sunnah baik itu siang ataupun malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka kita memang biasa mengamalkan ketika kita sholat rawatib, ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, ya. Kemudian 2 rakaat salam ketika kita sholat tahajud, gitu ya. Dan juga 2 rakaat setiap kita memasuki ayat sholat tahiyatul masjid. 2 rakaat salam ketika kita sholat duha, 2 kali 4 sehingga 8. Begitu pula ketika kita sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kesimpulan bahwa semua sholat sunnah baik siang ataupun malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kecuali witir. Karena witir itu artinya ganjil. Dan Rasulullah pernah mencontohkan sholat witir itu 1 rakaat salam, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan 9 rakaat. Nah, kemudian kita sekarang fokus kepada sholat malam, sholat sunnah waktu malam. Ada hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala inna rajulan qala ya Rasulullah kaifa sholatul lail qala masna masna, ya, fa idza khifta subha fa'utir biwahid. Ya, dari Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika itu saat di mimbar, bagaimana cara sholat malam? Ini pertanyaan seorang laki-laki kepada Rasulullah yang sedang di mimbar. Rasulullah menjelaskan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1069. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 1069. Dalam hadis yang lain dari Aisyah, istri Rasulullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat antara beliau selesai sholat isya hingga fajar 11 rakaat. Baru beliau salam antara 2 rakaat, 2 rakaat, lalu berwitir 1 rakaat. Hadis riwayat jamaah selain Tirmidzi dalam Nailul Autar juz 3 halaman 39. Hadis riwayat jamaah itu artinya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan seterusnya. Ya, hadis riwayat jamaah artinya ini sangat sahih, gitu ya. Ini menjelaskan bahwa beliau Rasulullah itu sholat tarawih itu 11 rakaat, tarawih dan witirnya 11 rakaat. Masing-masing itu salam itu ketika mendapatkan 2 rakaat. Nah, kemudian tadi ketika kita bicara tentang witir kan 1 rakaat, ya, itu pada hadis riwayat Muslim nomor 145. 3 rakaat hadis riwayat Ahmad nomor 2527-8. Ya, kemudian juga 5 rakaat hadis riwayat Muslim nomor 123. 7 rakaat hadis riwayat Nasai nomor 240. 9 rakaat hadis riwayat Muslim nomor 139. Nah, ketika kita
witirnya 1. Ini kan berarti tarawihnya 10. Ketika witir kita 8, tarawihnya 8. Witirnya 3, tarawihnya 8. Ketika witir kita itu 5, tarawihnya 6. Ketika witir kita itu 7, tarawihnya 4. Ketika witir kita itu 9, tarawihnya 2. Berapapun jumlah witir kita, berapa rakaat witir kita, maka kita bisa happy mengerjakan sholat tarawih itu 2 rakaat salam. Ya, 2 rakaat salam. Ya, ketika kita memilih jumlah witirnya berapapun nggak masalah. Nah, maka yang perlu direnungkan bersama itu masalahnya kan di masyarakat, terutama Yogyakarta dan beberapa kota yang lain, khususnya di Indonesia, terutama di Indonesia. Ini kan kita menjumpai saudara kita, sahabat kita, itu ada yang sholat tarawih 11 rakaat. Ini alhamdulillah 11 rakaat sudah betul. Tapi 4 rakaat 1 salah. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata beliau menggunakan dalil yang sahih. Hadis riwayat Bukhari ya sahih dari Aisyah. Ya, dari Abu Salamah bin Abdurrahman pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang cara sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya lebih dari 11 rakaat, artinya hanya 11 rakaat. Kemudian yusolli arba'an falatas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli arba'an falatas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusolli thalatha. Beliau sholat 4 rakaat. Dan jangan ditanya tentang panjangnya dan bagusnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Hadis ini memang sahih. Ya. Tetapi yang menyebutkan 2 rakaat salam tadi juga sahih, juga Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, kan beliau istri Rasulullah, tiap malam melihat cara Rasulullah sholat. Beliau ditanya, Aisyah ditanya, bagaimana sholat Rasulullah? Aisyah menjawab, fi kulli raka'ataini bitahiyah. Setiap 2 rakaat Rasulullah mesti at-tahiyat. Nah, maka kembali kepada hadis Sahih Bukhari nomor 1079 yang menyebutkan 443. Hadis ini kan tidak umum, tidak sesuai dengan kaidah umum pelaksanaan tata cara sholat sunnah siang ataupun malam. Karena semua sholat sunnah siang dan malam itu kan 2 rakaat salam kecuali witir. Nah ini ada hadis sahih yang menyebutkan 443. Maka di para ulama berbeda pendapat menjadi 3 golongan menanggapi hadis itu. Semacam kayak istimewa atau aneh. Lah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kok ini 4 rakaat salam. Gitu. Itu kan aneh-aneh gitu ya. Tapi sahih. Maka ulama terbagi menjadi 3 golongan, tiga pendapat. Pendapat yang pertama itu apa adanya sesuai dengan bunyi hadis itu. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu witir 3 rakaat. Pendapat ini harus dihormati. Ya kan memang bunyi hadisnya seperti itu. Tapi pendapat kedua lebih komprehensif. Pendapat yang kedua tetap menggunakan hadis itu.
Kalau Rasulullah itu menjelaskan, ya tadi Aisyah menjelaskan bagaimana cara sholat Rasulullah itu, ya bahwa yusolli arba'an falatas an husnihinna, ya watulihinna thumma, ya arba'an yusolli arba'an. Jangan ditanya ya panjangnya dan bagusnya. Pendapat yang kedua tadi mengatakan, kalau dikatakan jangan ditanya panjangnya, karena memang itu sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat santai. Memberi nama tarawih itu sebenarnya bukan dari Rasulullah, dari para sahabat Nabi, karena melihat caranya Rasulullah sholat di bulan Ramadan itu tarawih santai, rileks. Rakaat pertama Rasulullah itu yang dibaca surat Al-Baqarah 286. Dan dilanjutkan Ali Imran ayat 200. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua surat, ya, kemudian surat An-Nisa. Sehingga ketika kemudian pelaksanaannya 2 rakaat salam. Kemudian sudah panjang kan? Karena ayatnya panjang. 2 rakaat salam. Berarti kan sudah mendapatkan 4 rakaat. Kemudian tarawih, istirahat yang sangat lama. Kipas-kipas, minum, makan kurma, santai. Ya, kakinya diluruskan, duduk ya santai. Setelah lelahnya berkurang, Rasulullah berdiri lagi untuk sholat 2 rakaat salam, sesuai dengan kaifiat sholat sunnah secara umum. Fikuli rokaatain bitahiyat, sholatul laili wan nahri masna masna, sesuai. Sehingga pendapat kedua tadi menggabungkan dari banyak hadis. Bukhari menyebutkan 4 rakaat salam, tapi Bukhari juga menyebutkan 2 rakaat salam. Lah, apakah Bukhari itu mencela-mencela? Apakah Aisyah mencela-mencela? Aisyah kan mengatakan 4 rakaat, jangan ditanya bagusnya dan panjangnya. Tapi Aisyah juga berkata, fikuli rokaatain bitahiyat. Apakah kita mau menuduh Aisyah itu mencela-mencela? Oleh karena itu perlu memahami, ya, makna hadis tadi secara komprehensif, yang dijadikan pedoman dalam kita sholat itu tidak hanya 1 hadis, 2 hadis. Pelajari seluruh hadis yang terkait dengan kaifiat sholat sunnah. Dikaji, dihubungkan, mana yang lebih sahih, yang lebih akurat. Nah, kemudian setelah tadi ditambah dengan 2 rakaat salam, 2 salam, berarti kan sudah dapat 4 rakaat yang kedua tadi. Sehingga yang pertama, tahap pertama 4 rakaat salam, istirahat lama, tarawih, 4 rakaat, terdiri dari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sudah dapat 8. Istirahat lama lagi, kemudian witir 3 rakaat, lengkap 11 rakaat. Ini pendapat yang kedua. Menggunakan semua dalil, baik itu yang Bukhari, yang Muslim, yang Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, semua punya posisinya. Sahabatku yang berbahagia, kalau kita lihat pelaksanaan umat Islam tentang cara sholat tarawih di seluruh dunia, ini dapat pula dijadikan referensi selain hadis-hadis. Tapi pelaksanaan saudara kita umat Islam yang lain kan perlu dipertimbangkan. Ternyata di Malaysia itu sholat tarawihnya 2 rakaat salam. Di Masjidil Haram itu 13 rakaat. 2 rakaat kali 5 itu 10, ditambah witirnya 3. Itu Masjidil Haram. Begitu pula Masjid Nabawi. Begitu pula di Turki. Di Turki itu 11 rakaat, 10 dan 1. 10 tarawih, 1 witir. 10 itu 2 rakaat kali 5. Nah, yang beda Iran. Iran itu di masyarakat negeri Iran itu tidak ada sholat tarawih berjamaah di masjid, tidak ada. Semuanya sholat di rumahnya masing-masing. Ya. Kemudian Imam Hanafi misalnya itu 2 rakaat salam kali 5. Begitu pula di Mesir, ya, itu
20 rakaat, tapi 2 rakaat salam kali 10. Ini untuk menjadi gambaran tentang bagaimana pelaksanaan saudara kita umat Islam yang melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, biasanya Nabi SAW menunaikan sholat malam 11 rakaat, beliau salam setiap 2 rakaat dan melaksanakan witir 1 rakaat. Muttafaqun alaih, itu sangat sahih. Muttafaqun alaih itu Bukhari dan Muslim. Sangat sahih pula. Artinya Bukhari meriwayatkan 4 rakaat salam, tapi Bukhari dan Muslim meriwayatkan 2 rakaat salam. Maka di Indonesia, di seluruh dunia, berbagai organisasi hampir semuanya 2 rakaat salam, kecuali ada saudara saya yang sangat saya cintai, yaitu Muhammadiyah. Sebenarnya beliau dalam tarjihnya, saya membaca betul, tarjihnya itu ada 2 pilihan, yaitu 4-4-3 dan 2-2, kemudian sampai 10, kemudian 1 rakaat. Artinya Muhammadiyah juga mempersilahkan kepada warganya untuk melaksanakan 2 rakaat salam, cuman umumnya melaksanakan 4 rakaat salam. Tapi hampir seluruh jamaah umat Islam, ormas-ormas Islam, hampir ya itu 2 rakaat salam. Dalam hal ini maka marilah kita bijaksana, kita tetap wajib menghormati yang 4 rakaat salam, wajib kita hormati. Yang 2 rakaat salam sangat kita hormati. Dan jangan melarang. Dan jangan melarang ketika ada di suatu masjid dilaksanakan 4 rakaat salam, jangan dilarang. Ketika saudara kita tadi memang yang memilih yang 4-4 itu. Ketika ada saudara kita di masjid itu melaksanakan 2 rakaat salam, hormati, jangan dilarang. Masing-masing mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, ketika kita selektif mencari dalil yang kuat, misalnya dari Bukhari, sangat bagus. Ternyata dalam hadis Bukhari itu ada hadis yang menyebutkan 443, yaitu nomor 1079. Tapi Imam Bukhari juga menyebutkan sholat sunnah itu siang dan malam, 2 rakaat salam, itu nomor 990. Nah, oleh karena itu marilah kita bijaksana. Kalau terkait dengan umat Islam saudara kita, ya monggo kita saling hormat menghormati. Tapi ketika seorang ustadz kepada muridnya, ya memang harus dipahamkan betul mana yang paling tepat. Ya, nah, tetapi masalahnya kan di masjid-masjid itu kan hampir jarang sekali ada masyarakat yang menganggap ustadz yang isi pengajian itu dianggap sebagai gurunya, hanya sekedar tamu yang diundang untuk ngisi kultum. Tapi kalau seorang ustadz betul, kemudian ada secara formal dan moral, ada dia memiliki murid secara formal dan moral, maka memang harus difahamkan betul mana kaifat sholat yang lebih tepat. Nah, maka oleh karena itu mudah-mudahan ke depan kita bisa dari apa yang saya sampaikan tadi bisa direnungkan bersama. Mana yang condong lebih kuat? Ya, Muhammadiyah sangat bagus, ya. Mendalam menyampaikan tarjihnya itu 4-4-3, tapi ternyata juga pilihan yang kedua adalah 2 rakaat salam, dan kemudian diwitir 1 rakaat. Artinya beliaunya Muhammadiyah itu mengakui 2 rakaat salam itu juga benar. Oleh karena itu hendaklah kita bijaksana, jangan
mempermasalahkan seorang ustadz yang ngajak jamaahnya untuk sholat 2 rakaat salam. Nah, kalau misalnya masyarakat kok masih bingung, gaduh, ada ya, maka ya memang tugas kita bersama para mubalik itu untuk memahamkan bersama supaya umat Islam itu ya siap untuk melaksanakan ya 4 juga boleh karena memang ada hadisnya. Tapi yang dua-dua juga benar karena juga ada hadis sama-sama dari Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan Allah tetap menanamkan semangat untuk beribadah sholat tarawih, sholat witir. Begitu pula dengan berbagai ibadah, qiraatul Qur'annya, iktikafnya, dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa mencapai kesuksesan. Amin. Allahumma amin. Ya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.